Jadi seorang pendeta itu harus menjadi pemimpin, menjadi bapa, menjadi kepala, menjadi imam, menjadi nabi bagi kawan dan dombanya. Bagaimana dia bisa mencapai itu ketika dia memahami Mazmur 23 itu? Yuk, tarik Mazmur 23. Ini Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gada dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh dengan melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ini siapa? Perkataan Daud terhadap siapa? Terhadap siapa? Ini perkataan Daud terhadap siapa? Terhadap Allah. Berarti pengenalan Daud akan Allah itu seperti ini. Ini adalah ungkapan hati seorang Daud kepada Allah. Jadi ketika seorang gembala, seorang pendeta mengimani apa yang diperkatakan oleh Daud ini di dalam pelayanannya, maka dia akan juga memperoleh kemampuan dan kebahagiaan yang dimiliki oleh seorang Daud, dan dia akan mampu menjadikan dirinya meneladani sikap Tuhan Yesus di dalam Yohanes kan. Aku adalah apa dikatakan oleh Yesus? Aku adalah gembala. Apa yang dikatakan Yesus? Aku adalah gembala yang baik. Jadi itulah yang harus diteladani seorang pendeta, seorang gembala. Siapa? Tuhan Yesus. Ya. Dan ini juga dinyatakan oleh Daud. Beginilah pengenalan Daud terhadap Allah, kan gitu ya. Jadi dalam Yohanes 10, aku gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan tidak memperhatikan domba-dombanya. Ketika melihat serigala datang lalu meninggalkan domba-dombanya itu, maka domba-dombanya menjadi tercerai-berai. Akulah gembala yang baik, domba-dombaku mengenal aku. Gembala mengenal domba mereka. Seorang gembala yang baik mengenal setiap domba melalui namanya dan mengetahui bagaimana dombanya bertingkah laku. Domba-domba mengenal gembala mereka juga. Mereka mengetahui apa yang dia katakan dan lakukan. Yang terbaik dari semua itu, gembala dan dombanya mengasihi dengan satu dengan yang lain. Seperti itulah adanya Yesus, sang gembala yang baik. Ia mengenal kita melalui nama dan mengetahui semua tentang kita. Ia mengasihi kita dan menginginkan kita untuk mengasihinya juga. Ya. Jadi tidak gampang untuk menjadi seorang pendeta kan? Gampang nggak menjadi seorang pendeta atau seorang gembala? Iya kan? Gampang nggak menjadi seorang pendeta atau gembala? Itu di dalam Yohanes tadi dikatakan bagaimana kita lihat apa perkataan Yesus kepada Petrus. Ditanya beberapa kali, apakah kamu mengasihi aku? Ditanya lagi. Sampai berapa kali? 3 kali. Diulang lagi sama Yesus. Oleh Yesus. Apakah kamu mengasihi aku? Dan yang ketiga kali Petrus menangis kan? Apa maksudnya di situ sampai Yesus bertanya ketiga kali? Dan apa perkataan terakhir Yesus kepadanya? Gembalakanlah domba-dombaku. Berarti sangat berat itu panggilan seorang gembala itu. Sampai 3 kali. Ketika seorang gembala atau seorang pendeta ingin menjadi seorang pendeta dalam satu organisasi gereja,
dia harus mengasihi Yesus. Arti mengasihi Yesus itu apa? Apa artinya? Kan Yesus bertanya kepada Petrus 3 kali, apakah kamu mengasihi aku? Apakah kamu mengasihi aku? Sampai ketiga kalinya Petrus menangis. Dan apa jawaban Yesus? Gembalakanlah domba-domba. Berarti antara penggembalaan dan mengasihi Yesus itu sejalan. Tidak bisa kita menjadi seorang gembala, menjadi pendeta yang baik kalau kita tidak mengasihi Yesus. Arti mengasihi Yesus itu apa? Melakukan perintah-perintah Yesus. Jadi seorang pendeta atau seorang gembala harus betul-betul memahami tentang perintah Yesus. Jangan nanti Yesus berkata, "Nyalah engkau hai pembuat kejahatan, aku tidak mengenalmu karena engkau tidak melakukan kehendak Bapa." Apa dikatakan situ? Aku sudah melakukan mujizat, aku sudah melakukan pelayanan, aku sudah berbuat ini, berbuat ini. Tetapi Yesus berkata, "Nyalah engkau hai pembuat kejahatan karena aku tidak mengenalmu." Jangan nanti sampai Yesus mengatakan kepada seorang pendeta atau seorang gembala, mengatakan, "Aku tidak mengenalmu, nyalah engkau hai pembuat kejahatan." Ini hati-hati ya. Hati-hati bagi seorang pendeta atau seorang gembala. Dia merasa sudah berbuat banyak, sudah melakukan ini dan itu, melakukan mujizat lagi, tapi ternyata Yesus tidak mengenalnya dan mengusirnya. Ini hati-hati. Makanya di dalam penggembalaan itu, dalam melakukan pelayanan pastoral bagi seorang pendeta itu harus betul-betul mengasihi Yesus dalam hidupnya. Arti mengasihi Yesus itu melakukan perintah-perintah Yesus. Ya, jangan seorang pendeta, seorang gembala menjadi batu sandungan yang membuat kawanan domba itu bercerai-berai. Gitu ya. Oke. Lanjut. Ia tidak memaksa kita, tetap memimpin kita. Ia berjalan sebagai teladan kita. Ia berjalan sebagai teladan. Jadi seorang pendeta atau seorang gembala itu teladan. Teladan dalam hal apa? Apa saja yang harus menjadi teladan dalam seorang pendeta, seorang gembala? Teladan iman. Ya kan? Imannya itu yang terutama. Bagaimana seorang pendeta atau seorang gembala memiliki iman. Dia bisa merasakan pemeliharaan Tuhan dalam hidupnya. Bahwa dia dipilih, dipanggil, diperlengkapi dan diutus oleh Tuhan sebagai gembala, sebagai pelayan pastoral, sebagai pendeta. Jadi dia memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan Yesus dan meneladani Yesus di dalam kehidupannya dan memberikan teladan kepada jemaat dalam hal teladan iman. Bagaimana mungkin di dalam sebagai gembala atau sebagai pendeta dia mengalami tantangan baik di dalam ekonomi, baik di dalam membangun komunikasi, baik dalam pelayanan, baik di dalam membangun pelayanannya di dalam timnya dia menghadapi tantangan. Iya. Bisa aja banyak kan tantangan seorang gembala. Kan di dalam gereja gembala atau pendeta kan gak bekerja sendiri kan. Dia kan punya tim. Iya kan? Kalau di GPKP, ibu kan di GPKP ada pertua diaken emeritus yang mendampingi seorang pendeta di dalam pelayanan. Bagaimana dia bisa membangun hubungan dan komunikasi yang baik dengan timnya, dengan pertua diaken dan emeritus itu, dengan pengurus sektor, dengan pengurus kategorial, misalnya kalau di GPKP ada Mamre, Moria, Permata, KKR, Zaitun atau Lansia. Jadi ada semua pengurus-pengurusnya itu. Ada bagian-bagian yang bekerja untuk mengatur semua bagian-bagian. Misalnya dalam Moria itu para kaum ibu bagaimana berperan di dalam gereja. Mamre itu bagaimana kaum bapak berperan di dalam gereja, dalam kehidupannya. Permata bagaimana anak-anak muda ikut terlibat di dalam pelayanan suatu gereja. Dan juga bagaimana orang tua yang sudah zaitun bisa
mengambil bagian di dalam pelayanan gereja sebagai pendoa syafaat, sebagai teladan iman, karena mereka sudah tua dan sudah banyak pengalaman di dalam bergereja misalnya. Ya, ini harus dipahami oleh seorang pendeta atau seorang gembala di dalam pelayanannya, sehingga dia bisa menjadi teladan di dalam kepemimpinannya, di dalam pelayanannya. Oke? Ini kan mama kan contohnya seorang pelayan, bapaknya minum tua yang segala. Jadi kan satu sisi juga orang tua juga jadi batu sentuh apa? Jadi bapak kan batu sentuhan, jadi orang tua juga, mama juga melayani jadi tidak nyaman karena kan ada omongan orang yang katakan suami maknya gini, suami maknya gini. Jadi dia kan jadi down gitu. Karena melihat satu sisi ketidaktimpangan dalam suatu keluarga, ada kemiringan. Ya. Seharusnya semua baik-baik ya kan. Iya. Ibunya baik, sukses dalam pelayanannya, suaminya juga, ayahnya juga baik, dan anaknya jadi patah semangat dalam terlibat di dalam gereja karena melihat sikap ayahnya. Inilah tantangan, inilah realita, dan kita tidak bisa lari dari realita. Tapi bagaimana peran gembala kan? Peran gembala bisa mendoakan, melakukan kunjungan ke keluarga itu, melakukan pendampingan. Ini kan kasus, nggak normal ya kan. Jadi bagaimana seorang gembala atau seorang pendeta melakukan pendekatan terhadap keluarga ini? Apa yang menjadi permasalahan? Bukan harus langsung menstop pelayanan ibu itu ya, janganlah. Dia pun akan semakin